Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, sebagai masjid kampus berbasis layanan umat, Masjid Raden Fatah menjadi ikon masjid dengan menawarkan konsep moderasi Islam. Terbukanya MRP untuk berbagai golongan menjadikan masjid ini sebagai rumah dari segala kelompok. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang diberikan MRP, tidak hanya untuk melaksanakan aktivitas peribadatan, namun dapat dijadikan kegiatan akademik dan kegiatan sosial. Jadi Masjid Raden Fatah ini memang sejak awal dihadirkan untuk bisa menjadi sebuah masjid kampus yang dimana kita menawarkan sebuah konsep waswatan ya, jadi moderasi begitu, sehingga Masjid Raden Fatah itu bisa menjadi rumah bagi segala macam kelompok-kelompok Islam. Tapi dengan demikian kami juga memberikan sebuah warna begitu kepada pada masyarakat, khususnya mereka yang menjadi jamaah di Masjid Raden Fatah, agar mereka bisa melihat bahwa Masjid Raden Fatah ini terbuka untuk semua golongan. Dan tentunya kami juga memberikan sebuah, karena ini adalah masjid kampus, jadi ada unsur intelektualitasnya. Jadi kami memberikan pembelajaran, pendidikan, kemudian juga bagaimana supaya umat ini mengenal, saling mengenal begitu ya, di antara perbedaan-perbedaan yang ada, dan mereka bisa merajut ukhuwah dari itu semua. Jadi Masjid Raden Fatah ini dari awal memang kami sudah menetapkan kalau masalah program kerja atau mungkin juga program-program yang sifatnya itu untuk melayani ibadah umat, itu sejak awal berdiri saya kira umat sudah bisa memahami ya seperti apa itu Raden Fatah. Tapi yang menjadi hal penting bagi MRP untuk bisa memberikan layanan terbaik itu adalah kami berupaya untuk menempatkan diri dalam khasanah pemikiran Islam itu yang moderat seperti itu, sehingga mereka bisa melihat. Jadi ibaratnya kalau dalam sebuah restoran begitu ya, kita ada menu A, menu B, menu C begitu. Nah, di Raden Fatah kami berikan semua menu-menu itu, dan mereka bisa saling tahu satu sama lain, sehingga tidak perlulah di antara umat itu harus alergi dengan sesuatu atau menerima yang lain, menolak yang lain, tidak seperti itu. Dan inilah memang esensi dari berislam itu kan seperti itu, menjadi umat yang satu. Sebagai Masjid Modernisasi Islam, MRP UB tidak hanya terbuka untuk sivitas UB saja, namun juga masyarakat umum. Momen inilah yang mendorong UGM untuk melakukan kegiatan bersama. Ketua Takmir Masjid Profesor Unti Ludikdo menyampaikan pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi kolaborasi takmir antar universitas ini. Kita bersyukur kedatangan tamu untuk silaturahmi dari Takmir Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, yang mana beliau-beliau juga sharing terkait dengan beberapa kegiatan UGM. Kita juga sharing terkait dengan kegiatan ketakmiran di Raden Fatah. Dan kemudian beliau juga menyampaikan harapannya itu kita dapat menjalin silaturahmi lebih kuat dalam bentuk kegiatan bersama. Nah, ini sangat menarik ya, nanti tentu saja wujudnya seperti apa nih gitu ya, yang operasional dapat kita lakukan akan kita lakukan. Dan tentu saja silaturahmi antar pengelola masjid kampus seperti ini itu perlu kita terus lakukan ya, terus kita jalin sehingga saling memberi, saling menyemangati ya, saling menguatkan, itu terus kita lakukan. Insya Allah ini akan menjadi berkah kita semua. Alhamdulillah gitu ya, beberapa teman-teman pengelola masjid kampus gitu ya di berbagai wilayah di Indonesia ini kok
berkehendak untuk silaturahim ke Masjid Raden Patah. Ini menandakan bahwa kita salah satu yang dilihat berbagai kegiatannya. Pemirsa, era industri 4.0 merupakan industri baru bagi para pengusaha muda. Ini menjadi tantangan mengingat pandemi berdampak untuk para pengusaha yang sedang merintis. Ketua Bidang 6 BPD HIPMI Jatim, Rijo, mengatakan pengusaha muda sudah saatnya bangkit dan bersama dengan melakukan inovasi dan kolaborasi agar menjadi pengusaha yang lebih kuat dan handal. Industri 4.0 ini adalah industri baru buat kami. Industri digital ini adalah kunci untuk kami bisa bangkit, apalagi pandemi. Jadi tentunya dengan inovasi dan kolaborasi saat ini, itu adalah kekuatan utama pengusaha muda bisa tumbuh menjadi pengusaha yang handal. Saat ini opportunity terbuka lebar untuk semua orang bisa menjadi sukses, karena alatnya, toolsnya semua ada. Tinggal inovasi dan kolaborasi, dan HIPMI menjadi tempat di mana para pengusaha ini bisa tumbuh dengan sangat organik, karena di sini para pengusaha-pengusaha muda berbagi rasa, berbagi ilmu untuk bagaimana bisa bertumbuh bersama. Untuk melahirkan SDM yang kreatif, berkualitas, dan berdaya saing, serta melek in teknologi dan informasi, saat ini HIPMI telah menggait 7 perguruan tinggi. Sebanyak 600 mahasiswa yang telah bergabung diberi fasilitas dan pengetahuan terkait perwirausaha. Dengan bertambahnya pengusaha muda, diharapkan dapat meningkatkan dan mensejahterakan perekonomian di Indonesia, khususnya Kota Malang. Oke, untuk HIPMI PT sendiri jumlahnya bisa di atas sekitar 600 orang, karena kita memiliki ada sudah 7 perguruan tinggi yang bergabung dengan HIPMI Kota Malang. Itu sangat baik karena ini menjadi cikal bakal mereka belajar secara praktikal ya. Kalau di kampus kan mereka belajar secara teoritis, tapi di sini mereka belajar bersama pengusaha muda secara praktikal mengenai pengalaman menjadi seorang pengusaha. Di era 4.0, para UMKM dituntut untuk menguasai digital marketing dan keuangan digital. Hal ini dianggap penting, salah satunya untuk mengurangi modal mendirikan toko. Dengan tren yang sedang berlangsung saat ini, UMKM dapat memanfaatkan sosial media dan e-commerce untuk memasarkan produk barang atau jasanya. Jadi hari ini kita belajar terkait dengan digital marketing dan keuangan digital ya. Bagaimana UKM ini bisa memaksimalkan kanal pemasaran digital, di mana sekarang sudah banyak dari pemain-pemain bisnis itu yang melakukan pemasaran secara digital. Jadi kami ingin membawakan bahwa teman-teman UKM ini juga bisa melakukan pemasaran secara digital. Saya harap jangan sampai ketinggalan ya, karena ini eranya digital ya, sehingga teman-teman UKM ini paling enggak mengenal lah bagaimana medan bisnis, percaturan bisnis yang sedang tren sekarang, sehingga tidak ketinggalan untuk ikut memasarkan produk dan jasanya melalui kanal digital. Pemirsa, untuk memperluas jaringan penjualan, para UMKM diberi pelatihan terkait teknik pemasaran menggunakan sosial media dan e-commerce.
Teknik pemasaran ini memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan omset dengan menjangkau pelanggan dari berbagai kalangan. Tidak hanya itu, pelatihan yang dilakukan oleh dosen pengabdian masyarakat FEBUB ini juga ditujukan untuk memperluas jaringan para UMKM sehingga dapat saling bahu-membahu membantu memasarkan barang atau jasanya. Jadi saya sebagai dosen itu kan wajib melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kali ini kita mengangkat materi tentang marketing digital dan finance digital. Harapan saya sih mereka bisa meningkatkan omsetnya, kemudian saling mengenalkan diri di forum ini, dan harapan saya juga itu bisa bermanfaat untuk mahasiswa ya yang ingin berwira swasta, melakukan entrepreneur ya, karena kan pekerjaan sekarang juga nggak mudah Mas ya. Jadi kalau bekerja dengan cara sendiri itu bisa bermanfaat. Kepala Divisi Pendidikan dan Pengembangan SDM Komite Nasional Ekonomi Keuangan dan Syariah atau KNEKS menilai FEBUB menjadi kampus terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. KNEKS berharap FEBUB dapat berkontribusi dalam program-program strategis di KNEKS sehingga dapat saling mendukung pengembangan KNEKS secara internasional. Program-program yang terkait dengan divisi kami khususnya untuk aspek Tridharma pendidikan tinggi itu selama ini memang bisa dikatakan kita bisa katakan belum menempatkan posisi Universitas Brawijaya sebagai partner strategis kami. Apalagi sekarang ada Prof. Erani di Setwapres ya. Sebagai informasi, Ketua Harian KNKS adalah Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin di Wakil Presiden, dan Prof. Erani adalah tentu menjadi tokoh utama di balik kebijakan-kebijakan di Wapres untuk ekonomi, termasuk ekonomi Islam. Sehingga tentu keberadaan beliau tentu perlu kami optimalkan dalam hubungannya juga dengan home base beliau di FEB Universitas Brawijaya. Sehingga dalam konteks tersebut maka kedatangan kami pada pagi hari ini tentu untuk tadi memperkuat kolaborasi yang dapat dilakukan dengan FEB Universitas Brawijaya. Yang terakhir, sebelum nanti mungkin secara teknis kita bisa diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian, tentu kami terbuka atas usulan inisiatif yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa sampaikan untuk bisa diakomodasi dan tentu saja bisa diimplementasikan. Karena sejauh ini kami berharap posisi dari FEB Universitas Brawijaya itu bukan hanya mewarnai ekonomi syariah di Indonesia, tapi juga memang bisa masuk dalam program-program strategis di KNKS, sehingga tentu saja kita bisa sama-sama saling mendukung dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya terkait dengan apa yang menjadi visi KNKS untuk menjadi nomor 1 secara internasional. Produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia masih didominasi oleh produk perikanan tradisional. Untuk mempertahankan kualitas produk, telah dikembangkan beberapa metode pengawetan, salah satunya ialah fermentasi. Namun demikian, produk fermentasi yang dikembangkan secara tradisional memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya tidak ada standar baku pengolahan, sanitasi dan higienis pengelolaan yang rendah, kualitas berubah-ubah dan tidak stabil, keamanan produk tidak terjamin, dan nilai manfaat bagi kesehatan masih belum optimal. Demi kita menciptakan suatu model untuk menyelesaikan permasalahan itu. Permasalahan ini sebenarnya sudah banyak coba untuk dipecahkan oleh para peneliti di dunia, tetapi seringkali mereka memecahkan masalah ini hanya secara parsial-parsial, tidak kemudian secara komprehensif membuat perbaikan-perbaikan yang meliputi dari perbaikan proses, perbaikan nutrisi, perbaikan mutu, fisikokimia, dan juga perbaikan fungsional kesehatan. Dari beberapa model tersebut, kiranya mungkin ini beberapa hal kecil yang bisa kita lakukan. Model perbaikannya yang pertama adalah perbaikan proses, di mana pada perbaikan proses ini kita bisa mencari galur yang paling baik, spesies yang paling baik yang didapatkan dari indigenous mikroorganisme di Indonesia.
Pada slide selanjutnya kita bisa lihat ada banyak sekali mikroorganisme yang sudah berhasil kita isolasi dan kita sudah konfirmasi dia mempunyai suatu karakter mikroorganisme yang sangat baik. Kemudian yang kedua, perbaikan nutrisi, di mana banyak sekali beberapa bahan terutama yang ada fitokimia dan juga ada beberapa yang mempunyai pitat. Ini kita bisa turunkan anti nutrisinya sehingga dia bisa secara maksimal kita perbaiki kualitas nutrisinya. Kemudian perbaikan mutu, perbaikan fisikokimia, di mana kalau produk yang prosesnya baik, nutrisinya baik, tapi karakter fisikokimianya jelek, tentu saja juga tidak akan menjadi optimal. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan fungsional, di mana optimasi standar downstreaming yang mengisolasi dan mempurifikasi metabolit sekunder dan juga metabolit primer dari mikroorganisme itu bisa kita lakukan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita.